Baik, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang metode terbuka untuk menyelesaikan atau mencari akar dari suatu fungsi non-linear. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana metode tertutup itu bisa mencari akar dari suatu persamaan yang mana membutuhkan suatu interval, sebut saja misalnya XL dan XU, yang kita harus pastikan ketika kita evaluasi fungsinya itu dia memiliki tanda yang berbeda. Misalnya di sini negatif, di sini positif. Maka kita tahu bahwa akar itu berada pada interval XL dan juga XU. Nah, dengan cara seperti ini, di setiap iterasinya XL ataupun XU itu akan diupdate dan semakin lama dia akan semakin mendekati akar. Artinya terjamin bahwa akar itu akan bisa ditemukan dan bisa kita bilang bahwa dia adalah konvergen. Karena semakin lama, semakin iterasinya dinaikkan, dia akan mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, berbeda dengan metode yang terbuka, dia tidak membutuhkan tanda plus ataupun minus sama sekali, cukup menggunakan nilai, misalnya nilai awal sekian dan juga atau mungkin 2 nilai awal tergantung dari metode terbukanya, dan dengan cara seperti itu metode terbuka bisa menemukan akar dari suatu persamaan. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat grafik di sini. Bagian di sini adalah bagian metode tertutup. Sedangkan di sini adalah bagian metode terbuka. Nah, kalau kita lihat pada bagian metode tertutup, ada interval XL dan juga XU, yang mana kalau kita evaluasi fungsi XL-nya, dia akan memberikan tanda negatif. Sedangkan di sini negatif ya. Sedangkan yang XU, kalau kita evaluasi, dia akan memberikan tanda positif. Artinya yang satu negatif, yang satu positif, dan kita sudah menjamin bahwa fungsi fxl dan juga fungsi fxu itu kurang dari 0. Entah yang xl negatif, xu positif, atau sebaliknya xl positif, fxu-nya negatif. Yang penting ketika kita kalikan, dia kurang dari 0, artinya negatif. Nah, karena sudah terpenuhi seperti ini, maka kemungkinan besar akar itu berada pada rentang XL dan juga XU. Itu sedikit review tentang metode tertutup. Dia membutuhkan rentang XL dan XU yang berbeda tanda. Dan setiap iterasinya, XL dan XU akan digantikan dengan nilai yang baru. Misalnya contoh di sini, mula-mula XU di sini, ketika dievaluasi dengan metode, misalnya metode bagi 2 ataupun metode regula falsi, ketemu XR, dia akan mereplace entah nilai XL ataupun nilai XU. Contoh di sini XU-nya diganti, dia akan semakin mendekati akar. Contoh di sini XL-nya diganti, lalu di sini XU-nya diganti, semakin lama dia akan semakin mendekati akar yang sebenarnya. Nah, kalau kita berpindah kepada metode terbuka, dia tidak menggunakan interval, tapi menggunakan kemiringan atau gradien. Contoh, kita mulai dengan titik tertentu, sembarang saja, misal kita sebut dia titik xi. Ketika kita evaluasi, dia ketemunya di sini, dan dengan menggunakan gradien, kita bisa menebak bahwa ternyata nilai selanjutnya adalah di xi plus 1. Melihat dari kemiringan yang ada di titik xi. Ketemunya di sini, lalu dilihat lagi kemiringannya, ketemunya di sini. Artinya, bisa jadi tidak ada jaminan bahwa metode terbuka itu akan konvergen atau akan menemukan akar yang sebenarnya. Tapi kalau dia dalam kasus konvergen, dia akan sangat-sangat cepat dibandingkan dengan metode tertutup. Contoh di bagian sini, yang C, mula-mula kita menggunakan titik xi, lalu dengan gradien tadi ketemu xi plus 1 di sini, lalu dengan gradien ketemunya di sini. Artinya dengan metode terbuka itu kita bisa menemukan akar tanpa menggunakan interval, dan kalau dia konvergen, dia cenderung akan lebih cepat dibandingkan dengan metode tertutup. Nah, pada video selanjutnya kita akan membahas salah satu metode terbuka, yaitu metode iterasi titik tetap, dan silakan dilihat. Terima kasih.